kita masuk mata pelajaran apa? Nah, itu berapa jumlahnya tidak 27. Namanya siapa? Ya apa namanya Megabat kali kan? Eva Ya baik, selamat pagi anak-anak. Mana kemarin silakan silakan. Baik. Baguskan dulu ininya. Kenapa? Silakan. Tadi sudah absen ini? Sudah apa belum ini? Belum. Oke, baik. Kalau gitu kita coba absen dulu ya. Ya, Pak. Coba dengarkan namanya. Meriana. Absen. Oh, ini banyak kali absennya. Jangan dibuat lagi absen. Buat dan kosongkan aja. Ya, Pak. Karena saya dengar orang itu bermasalah kan? Iya. Kosongkan aja. Ini nanti siapa ya? Si Andrianus. Ada Pak. Ini tanggal berapa ini? 12. Ini itu dia apa ini? Ya, ditulis minggunya ini ya. Ya, Pak. Aldevinus, Ada Pak. Besran, Ada Pak. Dalmifa, Ada, Pak. Dita, Ada, Pak. Evarman, Ada Pak. Fetriani. Ada Pak. Kamu jangan kemana-mana, Pak. Kamu tenang aja. Kamu hanya tinggal di kamar. Iya, Pak. Kamu jangan kemana-mana, keluar. Kamu hanya bereaksi pada kegiatan. Tidak Mawati, Ada, Pak. Intan, Ivan Putra. Ini nanti dipangkas kalau di depannya. Begitu juga Firman ya. Jangan biasakan seperti itu. Itu nampak orang pemalas ini. Malin Syaki, Syaki Laya, Nika Darman, Ada Pak. Novita Fian, Yanti, dan apa ini? Palestandrius. Mirin, Ada, Pak. Nius, Eva, Paulina, Ada, Pak. Marjo, Ada, Pak. Siti Marni, Susi Astuti, Ada, Pak. Serpanaya, ini wakil guru dari Aman. Baik, jadi jumlah pilihan ini ada 27 orang ya. Nah baik, ada deh kemarin anak mana spidol kita? Spidol kita mana? Diambil dulu spidol kita. Baik. Kemarin kita belajar PKN ya, berbicara tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya. Sekarang lanjutan kita pada materi ini adalah berbicara tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ini, mungkin ada yang ingin tanya. Tak catat dulu. Judul kita hari ini berbicara tentang ini materi lanjutan ya. Materi lanjutan perwujudan
nilai-nilai Pancasila. Dalam berbagai kehidupan. Nah, ini kemarin lanjutan kita berbicara tentang dinamika Pancasila. Sebelum masuk di sini tentu kita ada pertanyaan, apa nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan itu? Kan gitu. Apa saja nilai-nilainya? Di sini dia butuh nilai. Sama seperti kita di sini. Kalau kita mau menghadapi ujian, tentunya kita dapat nilai yang terbaik. Ini juga dia butuh nilai. Nah, nilai Pancasila itu seperti apa? Nah, tentu dalam hal itu beberapa nilai yang termuat di dalam Pancasila dalam berbagai kehidupan. Misalnya dalam bidang politik dan hukum. Apa itu bidang politik? Persoalan lembaga negara, HAM, demokrasi dan hukum. Itu yang ada. Kedua, bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi juga ada kita lihat sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dalam wujud bank, supermarket, mall, usaha, saham, perusahaan dan pertama dalam bentuk koperasi. Nah, di sini juga dia dalam bentuk bidang ekonomi adalah misalnya supermarket. Tahu namanya supermarket? Tidak. Supermarket tempat perbelanjaan. Sama seperti Alfamidi. Siapa yang pernah tahu Alfamidi? Unjuk tangan. Alfamidi, unjuk tangan. Yang tahu Alfamidi? Unjuk tangan. Kenapa malu-malu diri? Nah, itu juga namanya supermarket. Cuma kalau dia supermarket ditulis supermarket. Sama persis dengan Alfamidi. Apalagi yang ada di dalam pada ekonomi ini, memberikan saham, ya kan? Saham. Ada lagi koperasi. Nah, koperasi. Ini masalah ekonomi. Koperasi ketika kita meminjamkan uang di koperasi, contoh, si Sumarjo minjamkan uang ke Farma nih. Contohnya 100.000. Nah, jadi karena dia sistem koperasi potong 10.000 untuk admin administrasi. Lagi hanya mungkin 3.000. Ya kan? Jadi makin berkembang punya bunga uangnya siapa ini? Si Farma. Itu yang ada dalam bidang ekonomi. Ya. Berikut adik-adik bercerita tentang bidang sosial dan budaya. Nah, ini bidang sosial dan budaya, di mana sosialnya dan juga budayanya, sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern sesuai dengan sistem kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, kerja keras, dan dapat sikap ilmiah diterima sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ini sikap sosial itu yang sering juga ini sikap sosialnya adalah satu, sikap gotong royong. Nah, sikap gotong royong. Sikap kerjasama. Sikap gotong royong adalah artinya saling bahu membahu. Saling bahu membahu. Sama seperti kita, setiap orang cuma kita gotong royong tanpa kecuali wajib bawa bawa untuk sana sini.
sampai segini parahnya, ya kan? Panjang parang dia. Kalah saing dengan parang si apa ini? Si Aldevinus. Kalau parang si Marius Hati kecil. Parang Marius Hati, panjang. Ya kan? Apalagi parang Sumarjo sampai berapa meter? Luar biasa. Nah itu ya, adik-adik, tentang gimana sifat sosialnya. Berikut bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini bidang pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara dengan sistem link dan adanya lembaga adat di setiap daerah. Nah, sistem keamanan pertahanan ini, bidang pertahanan dan keamanan negara, kita seluruh warga Indonesia wajib, ini wajib, tidak boleh tidak, wajib bela negara. Kalau misalnya ada orang luar yang mau buat kerusuhan, teror kita, melakukan lagi intimidasi, melakukan lagi penjajahan, maka wajib kita sebagai warga negara bela itu. Nah, jangan dibiarkan. Kita basmi. Ya, kita basmi. Kalau dulu pernah kita dengar penjajahan kita kan orang Belanda dan juga Jepang. Ya toh? Nah, akhirnya karena kita bersatu untuk membela itu, maka akhirnya mereka kalah dan kita memerdekakan diri. Ini ada 4 item yang hari ini kita berbicara tentang bagaimana penerapan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Pertama tadi ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan. Itu dia, perlu kamu ketahui bahwa kewajiban kita adalah bela negara. Kalau dia berbicara kewajiban, ini kata besarnya adalah wajib. Wajib ya? Iya. Wajib ini tidak boleh tidak, harus. Sama seperti contoh kewajiban ini. Dengan kelasnya, dan persisnya, ya kan? Kemudian ini kewajiban juga kita nih. Kewajiban misalnya ada duka nih, ya kan? Wajib bayar, nggak boleh bayar. Walaupun itu masih kategori partisipasi sebenarnya, tetapi karena ini juga udah memang mufakat bersama, jadi kemudian wajib kita sekolah, ya kan? Jangan malas-malasan, Pak. Jangan nanti ada acara orang tunangan nikah apa, kita juga ikut, ya kan? Oleh jangan ikut di sana, belum waktunya, ya kan? Sabar dulu kau nikah, kan itu. Iya. Itu ya. Nanti kalau udah saatnya sinius santri, udah bisa ikut di situ, ikut acara orang tunangan, ikut acara orang nikah, ya toh? Kalau masih di dalam di ruang peserta didik dunia pendidikan kita, jangan dulu, karena masih belum ke level di sana. Nah, baik, adik-adik, sejauh itu barangkali ada yang mau ditanyain? Nah, tidak ada? Oke, baik. Berhubung karena tidak ada, maka kita ada tugas kelompok. Nah, di sini kan sudah ada tadi 4 bidang politik itu. Yang pertama ada bidang politik, ada bidang ekonomi, dan ada bidang sosial budaya serta bidang pertahanan dan keamanan. Nah, dengan jumlah kita seperti ini, maka kita bagi 4 kelompok. Artinya di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah, kita bagi 4 kelompok saja, ya. Jadi di situ nanti di kelompok 1 silakan. Ini saya bagikan ya. Di kelompok 1
kelompok 1 ini, di sini sudah kita lengkapi LKPD-nya. Di sini nanti diisikan di dalamnya. Di situ ada bidang politik. Yang kelompok 1 ini berbicara tentang bidang politik. Sudah. Kemudian kelompok 2 berbicara tentang bidang ekonomi. Sudah. Kelompok 3 berbicara tentang bidang sosial dan budaya. Sudah. Dan kelompok 4 nanti berbicara tentang pertahanan, ya. Nah, di situ dituliskan nanti ada di dalam itu. Nah, ada di dalam itu apa nanti ini dituliskan? Sudah? Ada di dalam itu apa yang menjadi masalah, kemudian alternatif solusinya, apa landasan ini dilakukan di sini saja, ya, di sini saja. Jadi ada yang sudah dicatat. Nah, di situ ada, coba lihat dulu. Ada di situ politik hukumnya apa? Misalnya bullying. Bullying itu misalnya contoh nih. Oh, mengejek teman di dalam kelas. Oh, kamu tadi belum mandi, misalnya si Servan. Kamu sekolah belum mandi. Aromamu tercium. Ya kan? Itu bullying namanya kan? Ya. Begitu juga ekonomi tadi. Misalnya dalam sekolah apa? Ya kan? Apa dalam sekolah? Banyak siswa yang tidak bayar saat belanja di kantin. Ini masih kedapatan juga, ya kan? Nanti dimuat di dalam LKPD kita. Itu dikerjakan. Nah, sudah bisa dimengerti? Sudah. Oke, baik. Itu sudah dikerjakan. Buat kelompok sekarang ini. Buat kelompok. Sekarang buat kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, ini juga memang nanti yang menjadi tugas kita, ya. Misalnya, mana tadi kelompok 1? Di sana ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 4. Di sini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, kelompok 1 yang kamu kerjakan itu dari bidang apa? Apa tadi? Ya, di situ sudah ada politik. Kalau di lingkungan sekolah apa aja? Politik hukum, misalnya bullying. Apa? Gimana bullying itu? Nah, itu yang memperkerjakan. Yang dikerjakan kelompok 2 adalah ekonomi. Ekonomi misalnya banyak siswa yang tidak bayar saat belanja di kantin. Nah, gimana? Sudah. Kemudian kelompok 3 sosial budaya. Misalnya di sekolah siswa tidak disiplin seperti yang tadi, ya kan? Ada yang tidak memakai topi, dasi, tidak memakai sepatu. Nah, itu
tidak disiplin waktu, banyak ya. Kemudian pertahanan keamanan, misalnya siswa sering bolos. Siswa sering bolos ini cabules, ya kan? Masih jam pelajaran, nggak pulang hanya bolos. Ya, bisa dimengerti? Nah, baik, silakan kerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah bisa? Nah, baik, bagaimana anak kami sudah bisa? Sudah. Kelompok siapa yang sudah siap nih?
Yang sudah siap? Siapa? Kelompok mana? Yang sudah siap? Kelompok 1 gimana? Siapa yang sudah siap dari kelompok? Di tangan yang sudah siap. Oke, baik. Kepada kelompok berapa ini? 3. Tepat. Bacakan hasil diskusinya. Silakan. Di depan. Bawa kursinya depan. Ya, semua depan. Silakan. Kursi saja. Ada kelompok yang menyajikan. Silakan pada kelompok 3. Silakan di Baik, terima kasih yang hadir kami untuk mengungkapkan hasil kami dalam memahami. Baik, sebelum kami mengungkapkan hasil kami, terlebih dahulu terimalah salam kaca dalam bahasa Indonesia. Yahoo. Baik, perkenalkan nama saya Hermana sebagai moderator dan Kediaman sebagai penyaji dan Dimas Putra sebagai penulis dan yang lainnya sebagai anggota. Baik, pada Kediaman silakan untuk memaksakan masuk kami. Solusi: siswa diharapkan mampu mengikuti tata tertib sekolah yang telah ditentukan. Pada dasarnya siswa itu pelajar yang taat pada kedisiplinan di sekolah. Mulai dari sekarang, dari diri kita mengawali kedisiplinan sekolah. Dan kesimpulan dari materi kami yaitu sekolah adalah merupakan suatu aturan yang diikuti oleh peserta didik tanpa terkecuali. Baik, sekian saja. Oke, baik, terima kasih atas hasil dari tugas kelompok yang tadi disajikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 mau bertanya, bagaimana ciri-ciri siswa tidak disiplin? Ya, mantap. Silakan. Bagaimana ciri-ciri siswa yang tidak disiplin? Silakan ditanggapi. Tanggapi aja. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 1. Ciri-ciri siswa yang tidak disiplin adalah contohnya tidak rapi, terlambat, ribut dalam kelas, malas belajar, tidak mengerjakan tugas. Baik, terima kasih Om. Kalau ada yang tambahkan, silakan. Siapa yang mau nambahkan? Siapa yang mau nambahkan jawaban dari Atorman? Karena ini sharing apa? Setiaman boleh tambahin? Apalagi ciri dari siswa yang tidak disiplin. Oke, baik. Jadi begini. Siapa tadi yang bertanya namanya ini? Intan.
ciri-ciri dari siswa yang tidak disiplin itu adalah satu, sering terlambat sekolah, tidak disiplin waktu, tidak rapi kaki baju di luar. Ketiga, apalagi tidak memakai seragam sekolah, sepatunya sepatu sport. Itu kan pakai sepatu sport tidak pantas karena belum waktunya kan. Yang dipakai itu adalah sepatu di Cina. Nah, itu ciri-cirinya. Terus itu bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau ada lagi silakan. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Baik, berhubung karena tidak ada, maka kepada kelompok ketiga silakan ditutup. Beri dulu tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik, demikian saja hasil pembahasan hari ini. Jika ada kelemahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akan saya kasih jawab. Jawab. Baik, terima kasih ya kelompok 3 yang sudah baik menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ke belakang. Sini aja, sini aja. Kita mau pakai tangan. Nah, baik. Jadi untuk selanjutnya ada deh, silakan dulu, silakan dibuat apanya, bawa kursinya di belakang. Sudah? Nah, baik, sekarang adik-adik, bahwasanya dalam keempat yang menjadi pembahasan kita itu adalah tadi berbicara tentang apa itu misalnya bullying, kedisiplinan, kemudian juga pada kebelosan siswa, ya kan, itu bentuk pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang kita buat di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang di sekolah ini. Nah, bahwasanya banyak yang terjadi di sekolah kita yang demikian sering teralami. Untuk itu, mari kita simpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita itu. Silakan dikerjakan sekarang kesimpulannya ya. Buat kesimpulannya, kesimpulan dari materi itu. Baik, bagaimana? Sudah? Baik. Jadi siapa yang sudah, silakan baca yang sudah menyimpulkan. Silakan dari kelompok mana ini? Dari kelompok 2. Ya, silakan. Kesimpulan kebelosan siswa adalah suatu
peraturan yang melanggar aturan sekolah. Ya, baik, terima kasih. Betul ya. Bahwasanya dari hal-hal yang kita pelajari pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan ini adalah di situ dia termuat dalam kehidupan kita sadari bahwa adanya peraturan dan tata tertib sekolah. Itulah keplosan tadi ya. Sudah? Baik, siapa lagi yang sudah memberikan kesimpulannya? Silakan. Dari kelompok mana ini? 3. Ya, silakan. Kesimpulan dari perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan itu, sekolah adalah merupakan suatu aturan yang diikuti oleh peserta didik dan tak terkecuali. Ya, ini mantap ya, bahwa di sekolah itu wajib dituruti, ditaati oleh peserta didik tanpa terkecuali. Maksudnya tanpa terkecuali ini adalah tidak mengenal kamu anak pejabat, tidak mengenal kamu anak pekebun atau petani. Namun sama, kodratnya sama, tidak ada bedanya. Ya, baik, sejauh itu sudah bisa dimengerti? Sudah. Luar biasa, kalian memang sangat pintar dan cerdas ini ya. Untuk itu baik berhubung adik-adik, yang menjadi tugas kita adalah ditulis ya. Tugas kita, silakan tulis soal pertama. Soal pertama, lakukan hasil wawancara. Lakukan hasil wawancara di masyarakat sekitar bagaimana melakukan pertahanan dan keamanan negara. Itu lakukan wawancara ya. Sudah jelas anak-anak kami? Sudah. Jelas? Sudah. Baik. Nah, itu tugasnya minggu depan dikumpul. Jangan lupa ya. Ya. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Baik, anak kami berhubung karena waktu kita sudah selesai. Jangan lupa tugasnya. Maka untuk itu sebelum kita pulang, mari dulu kita berdoa dan bernyanyi ya. Siapa petugasnya di depan? Ya, silakan. Silakan. Ini berdoa. Silakan dibaguskan dulu di sini. Silakan. Jadinya harus semangat. Silakan. Baik, sebelum kita bernyanyi semua dengan judul yang kita dalam Yesus, sebelum kita berdoa tiga, ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kepada Bapa
kami dari Yesus Kristus. Apa yang dilakukan kami sudah menjelaskan kami bisa di sekolah ini akan kami meninggalkan pelajaran yang sampai ke Apa mendoakan amin. Terima kasih ya. Nah, untuk itu aja deh, jangan lupa kita, jangan lupa dikumpul, jangan lupa dibawa. Nah, untuk itu berhubung karena waktu kita sudah selesai, jadi sekarang kita bisa pulang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik. Nah.